banget dan kita sudah kedatangan tamu yang mahal juga ini. Ada Pak Budi Harsoyo selaku PLT Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG. Selamat Selamat sore. sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Selamat Selamat sore, Mas sore, Pak. Budi, Mas. selamat sore. Apa kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. Mas apa Pak nih? Mas aja kayak masih muda nih, Mas Oh Budi iya ya. benar-benar. Sebentar, Mas Budi lagi di atas awan nih ceritanya nih. Ceritanya ini di Iya atas dong. awan tuh. Tentang modifikasi cuaca, ininya awan Iya kabarnya. benar-benar. Mas, gimana nih? Ceritain sedikit dong. Tadi Iya. kan aku nih kurang paham nih tentang modifikasi cuaca. Jelasin sedikit dong tentang modifikasi cuaca. Oke, jadi banyak orang menyalahartikan modifikasi cuaca ini kan dulu istilahnya hujan buatan begitu ya. Oh iya. Nah, orang menganggap dengan istilah hujan buatan itu kalau kami melakukan operasi, kondisi kemarau pun bisa jadi hujan begitu. Nah, padahal modifikasi cuaca ini hanya men-trigger potensi hujan yang ada di alam ya, dengan memperlakukan awan supaya awannya ini bisa lebih cepat proses hujannya gitu. Jadi kalau seandainya kami diminta operasi modifikasi cuaca untuk misalnya mengisi waduk pada saat periode puncak musim kemarau, ya mau terbang berapa kali pun tetap nggak bisa karena tidak ada awannya begitu. Nah, dalam konteks saat ini modifikasi cuaca juga sudah berkembang pesat begitu ya pemanfaatannya, kemudian tujuan pelaksanaannya, sampai terakhir kita diminta juga untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di IKN pada saat bulan Agustus waktu itu. Nah, itu operasi modifikasi cuacanya dilakukan secara masif begitu ya, sampai dengan akhirnya tanggal 17 Agustus kita bisa pertama kalinya melakukan upacara kenegaraan di sana waktu itu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau yang untuk itu sama dengan seperti yang sekarang di Jakarta, saat ini juga sedang dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk tujuan mengantisipasi curah hujan tinggi yang bisa berpotensi menyebabkan banjir, gitu ya. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta, kemudian juga BNPB ya, dan operator modifikasi cuaca swasta ya, dari PT Songo Aviasi dan PT Smart Cakrawala Aviation. Ini sedang beroperasi di 3 posko, Mbak, Mas. Yang pertama di posko Curug, ini untuk mengantisipasi awan-awan yang akan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah Jakarta. Ya, pengguna jasanya yang membiayai anggarannya ini dari BPBD DKI. Sementara ada juga beroperasi di posko Halim Perdana Kusuma di Jakarta juga, dan juga di posko Lanut Ayani di Semarang. Ini untuk mengamankan wilayah Jawa Barat karena kemarin Sukabumi kan juga sudah banjir ya. Bandang. Ya, dan kemudian yang di Jawa Tengah ini di posko Ayani Semarang karena kemarin juga ada berita Ambarawa pun banjir karena tanggulnya jebol begitu. Jadi kami berusaha bekerja sama dengan BNPB untuk mengurangi intensitas curah hujan karena kalau dalam kondisi saat ini para pengungsi ini kemudian ditambah juga dengan curah hujan tinggi ya, ini banjirnya bisa semakin lama surutnya begitu. Oh, oke. Ini kita juga ada tayangan nih Pak, naik pesawat Cessna tadi ya di atas gitu. Ya. Itu bagaimana sih Pak sistemnya? Katanya sih yang kalau saya baca-baca ditebar garam begitu. Oh, atau iya. bagaimana Pak? Jadi nggak pakai singing bowl ya Pak kayak Mbak Rara? Ya, jadi itu tadi saya bilang modifikasi cuaca ini prinsipnya sebetulnya hanya menambahkan inti kondensasi ke dalam awan ya dalam bentuk garam-garaman itu. Inti kondensasi ini kalau seandainya secara natural ya istilah meteorologisnya ini aerosol begitu, itu debu-debu atau partikel debu yang ada di atmosfer, yang melayang di atmosfer, yang kalau kemudian dia masuk ke dalam awan bisa menjadi inti kondensasi yang menandakan mulainya proses terjadinya hujan. Jadi analoginya begini, awan itu kan kumpulan dari uap-uap air ya. Nah, dia uap air kemasukan dengan fase padat aerosol ini, butir debu itu, yang secara alami itu bisa berasal dari polutan ya yang melayang atau bisa juga penguapan garam-garaman di laut, partikel garamnya itu. Kemudian dia masuk ke awan karena dia benda padat, maka butir airnya itu kemudian akan menempel di si aerosol itu.
Oke. Begitu dia menempel, ukurannya akan saling bertumbukan, ya, kemudian saling bergabung kayak semacam bola salju begitu. Manakala ukurannya semakin membesar, dia akan jatuh menjadi tetes awan. Jadi kalau berat jenisnya ya gaya gravitasinya itu lebih besar dari gravitasi, dia akan jatuh menjadi tetes hujan. Mhm. Nah, modifikasi cuaca dengan menebarkan garam ini ke dalam awan itu untuk menambah si inti kondensasinya itu sehingga prosesnya lebih cepat, diprematurkan lah, ibaratnya Oke. gitu. Jadi kalau kita mau mengisi waduk misalnya, tadi saya bilang membuat hujan begitu. Kalau awannya nggak ada ya mau ditebar berapa puluh ton pun nggak akan bisa Nggak jadi akan. hujan begitu ya, karena Oke. tidak ada uap airnya. Nah sebaliknya sekarang untuk mengantisipasi banjir ini dibalik. Kalau untuk mengisi waduk pada saat periode musim kemarau, begitu awannya ini kita deteksi dari radar masuk ke wilayah waduk ya, ke catchment area, daerah tangkapan air, kita jatuhkan, kita percepat prosesnya sehingga awan itu pas saat melintas di atas waduk atau di dalam catchment, dia jatuh menjadi hujan sehingga airnya bisa masuk ke dalam waduk. Sebaliknya sekarang, kalau untuk mengamankan wilayah Jakarta atau wilayah Sukabumi atau wilayah Semarang misalnya, begitu dari data radar ini kita lihat ada awan-awan yang berpotensi hujan menuju daerah yang akan kita amankan itu, segera kita terbang untuk mencegat awan-awannya. Jadi ibarat kayak permainan apa ya, kalau zaman dulu itu perang-perangan di video game itu loh Mas. Zaman kita dulu Atari begitu ya. Oh, iya Ada iya iya. invader Mhm, masuk, kita tembak, mhm. jatuhkan pakai rudal, ya kira-kira begitulah. I see. Nah, Oke. kalau untuk sejauh ini nih Mas ya, evaluasi Mm-mm. rekayasa cuaca sejauh ini tuh gimana sih? Apakah udah ada data konkret yang menunjukkan nih dampak yang positif dari modifikasi cuaca tersebut, Mas? Ya, dari pelaksanaan 3 hari tanggal 7 sampai 9 Desember ya di wilayah Jakarta. Ya, karena Jakarta lebih dulu prepare, Jakarta lebih Mhm. dulu melakukan operasi modifikasi cuaca ya dengan anggaran dari BPBD DKI. Ini wilayah Jakarta alhamdulillah aman ya. Tapi untuk Oke. wilayah lain ya Sukabumi ya itu banjir begitu ya. Kemudian di Semarang kemarin beberapa hari yang lalu juga Ambarawa banjir gitu karena tidak ada operasi modifikasi cuaca saat itu di sana begitu. Padahal kami dari BMKG sudah memberikan peringatan beberapa waktu yang lalu bahkan sejak bulan November akhir November ini akan ada periode cuaca ekstrim di sekitar pertengahan bulan Desember begitu. Oke. Nah, itu kalau dari data spasialnya Mhm. akumulasi curah hujan pada tanggal 7 sampai 9 itu memang terkonsentrasi di wilayah perairan laut. Jadi memang tetap ada hujan ya di wilayah darat karena yang namanya modifikasi cuaca tidak mungkin menghilangkan hujan. Ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah mengurangi intensitasnya awan-awan yang berpotensi hujan dijatuhkan lebih dulu di area laut, maka curah hujan yang terjadi di wilayah daratan akan berkurang. Nah, itu bisa terlihat dari data satelit ya, data satelit yang menampilkan hujan itu warna yang merah itu ada di pesisir utara Laut Jawa saat itu ya. Kalau boleh saya tampilkan mungkin ada gambarnya sih, saya siapkan gambarnya begitu. I Oke. see. Berarti kalau gitu Dan iya Mas, gimana? ya, Silakan Mas, lanjutkan. dari sisi perhitungan pengurangan curah hujannya waktu itu kita menghitung ada pengurangan sekitar 67% ya Oh, dari wow. Wow. kita membandingkan dari nilai prediksi curah hujan yang sebelumnya dikeluarkan oleh kami di BMKG begitu kemudian dibandingkan dengan aktualnya ya, untuk wilayah Jakarta saja selama 3 hari tanggal 7 sampai 9 itu terhitung berkurang sebesar 67%. Oke. Jadi katakanlah misalnya Besar ya. pada Mhm. saat periode tanggal 7 sampai tanggal 9 itu secara harian katakanlah misalnya 100 mm per hari begitu ya. Mhm. 3 kali berturut-turut berarti akumulasinya adalah 300 mm. Maka dikurangi 67%, kira-kira ya hanya terjadi sekitar 120 atau 130 mm dari potensi 300 mm selama 3 hari. Kira-kira begitu. I Lumayan see. banget Itu itu ya. lumayan banget lah. Berarti Mas Budi kalau saya mau nanya jujur nih Mas, Ya, sebenarnya lebih kerenan TMC sama lebih kerenan mana sih Mas, TMC sama pawang hujan? gini.
Ini pernah juga dulu ditanyakan ya pada saat kami melakukan operasi modifikasi cuaca Eh, pada Aha, saat MotoGP Mandalika begitu. oke. oke. Saya ingat waktu itu pernah diwawancara juga dengan Detik. Aha. Sebetulnya pada saat operasi TMC di Mandalika, pada saat MotoGP itu juga kami melakukan operasi di sana. Kenapa Hmm. saat itu sempat hujan? Mhm. Karena 2 jam menjelang race, ya Hmm. itu ada pesawat presiden, pesawat Pak Jokowi RI-1 landing di Bandara Lombok. Oke. Sehingga Hmm. ada notam RI-1 nih. Kalau pesawat presiden datang kan pesawat nggak bisa naik take off Iya, landing kan. steril gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi kami kehilangan momen selama beberapa saat. Awan itu terus bergerak masuk. Begitu pesawat itu sudah landing, kemudian notamnya dibuka, baru kami terbang. Makanya waktu itu sederas itu hujannya hanya berlangsung hanya kurang lebih sekitar setengah jam lah ya. Setelah itu kan terus langsung berhenti. Iya, iya. Mm-mm. Andai tidak kita cegah waktu itu kemungkinan hujannya bisa terus lanjut juga begitu ya. Jadi Oke. ceritanya waktu itu seperti itu. Nah, Oh. kalau tadi ditanya mana yang lebih canggih ya antara modifikasi cuaca dengan pawang hujan. Kalau saya menganalogikannya gini, ini kan 2 hal yang berbeda ya. Satu Ya. berbasis saintifik, satu berbasis kearifan lokal lah ya, Mm-mm. atau orang bilang klinik gitu. Ini Mm-mm. ibaratnya sama seperti begini. Kalau seandainya kita sakit nih Pak, Mm-mm. Mas, Mbak, Mm-mm. kita sakit, saya sakit lah misalnya. Saya pasti akan pertama kali lebih percaya datang ke dokter dan ke rumah sakit. Yes. Ya Iya, kan? betul. Karena kalau saya datang ke dokter dan ke rumah sakit, begitu saya butuh penjelasan, datanya ada, rekam medisnya ada, Mm-mm. mau ditunjukkan datanya secara macam gitu ya, kita bisa menganalisa begitu. Mhm. Tapi manakala kemudian misalnya saya Mm-mm. datang ke rumah sakit kemudian kok nggak sembuh-sembuh, saya coba deh saya ke pengobatan alternatif. Nah itu Iya. kan udah beda mazhab ya, gitu. Iya, betul, Jadi betul, satu betul, berbasis betul. medis, satu berbasis klinik begitu. Iya, Nah iya, ini iya. tinggal tergantung ya sudut pandangnya seperti itu begitu. Oke, benar juga, tapi benar, Bener Pak. lah. Nah, kalau misalkan dari segi biaya nih, Pak, Iya, Pak. biayanya tuh Ya. berapa sih? Apakah ini kan karena pakai garam ya, Heeh. ngikutin Ya. harga garam nasional gitu, Pak, ya kan siapa tahu kan. Secara tadi Mas Budi suka sempat bilang kayak bertonton kan Iya, garamnya kan. banyak. Ya, sebetulnya operasi modifikasi cuaca ini tidak bisa dibilang murah juga ya, karena menggunakan pesawat begitu. Oh iya benar, pakai pesawat Komponen ya. terbesar yang Iya. menyebabkan biaya modifikasi cuaca tinggi itu justru pesawat. Kalau dihitung rata-ratanya persentasenya sekitar 60% dari biaya pelaksanaan modifikasi cuaca itu pesawat. Untuk afturnya begitu ya, untuk perawatan pesawatnya dan lain-lain. Garamnya itu sebenarnya murah aja gitu. Kalau di persentasekan paling sekitar 10-15% dari biaya Dari operasional. totalnya begitu. ya. Oh iya, iya, Jadi iya. komponen pesawat yang lebih murah. Oleh karenanya saat ini kami sedang mencoba mencari alternatif modifikasi cuaca yang biayanya lebih murah begitu ya. Kami sudah mengembangkan metode statis dengan menara-menara ground based generator yang kita pasang di beberapa wilayah topografi tinggi. Jadi sifatnya dia statis. Kalau ada awan yang melintasi di sekitar menara itu, kemudian bahan semainya dalam bentuk flare seperti kembang api itu kita bakar, gitu. Tapi dia sifatnya statis nih, ya. Itu biasanya untuk pengisian waduk. Beberapa waduk di wilayah Pulau Jawa seperti Kaskat Citarum, Saguling, Cirata, Jatiluhur, kemudian di Brantas, ini sudah menggunakan metode itu untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca setiap tahunnya. Karena PLN ini butuh air, tambahan air untuk PLTA begitu ya, PLN Group gitu. Itu lebih murah. Tapi kalau untuk mengantisipasi banjir seperti sekarang, mengantisipasi curah hujan tinggi, maka sifat yang statis itu tentu nggak bisa diharapkan. Kita dinamis nih, awannya bergerak dari mana kita terjang gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. memang biasanya ini adalah anggaran pemerintah ya, dari dana kebencanaan di BNPB atau BPBD yang bisa mengalokasikan anggaran untuk operasi modifikasi cuaca. Setiap tahun pun misalnya ada upaya untuk antisipasi karhutla begitu ya. Kami dengan KLHK, sekarang Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan ya, kemudian BRGM itu juga rutin melakukan operasi modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla. Makanya selama beberapa tahun terakhir ya, sejak tahun 2019 sampai sekarang, kita tidak pernah lagi mendengar komplain dari wilayah negara tetangga kalau kita pernah mengirimkan asap segala macam. Tidak pernah lagi dengar berita ada bandara-bandara di Pekanbaru, di Palangkaraya ditutup begitu ya.
sekolah Betul. diliburkan karena ISPA dan seterusnya, karena memang ini sudah berjalan secara rutin gitu, dan kita antisipasi sejak awal begitu Mas. Tapi apakah ada efek sampingnya nggak sih Mas Budi dalam tanda kutip? Maksudnya ini kan nebar garam ya, maksudnya kan kita juga merekayasa cuaca gitu. Apakah ada efek sampingnya Ya. untuk ekosistem udara dan air di wilayah Jakarta? Ya, secara kimia garam ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan ya, karena seperti tadi saya sampaikan, aerosol secara alami ya, inti kondensasi yang ada di atmosfer secara alam itu salah satunya adalah juga dari penguapan garam-garaman di laut gitu. Ya. Karena dia, kenapa kita menggunakan garam? Karena dia punya sifat higroskopis. Higroskopis ini senang menyerap air lah, bahasa Ya. awamnya ya. Jadi kalau kita tebarkan garam itu, kalau ada uap air dia akan nempel nih kayak magnetnya begitu. Karena dia punya sifat higroskopis. Gitu. Tidak menimbulkan hujan asam, karena hujan asam itu kan NOx dan SOx ya. Ya. Kalau ini kan garam, ini kan natrium dan klorid, NaCl begitu. Jadi kita tidak menyebabkan hujan asam. Kecuali kalau seandainya satu kota misalnya sudah penuh dengan polusi ya, kemudian turun hujan, maka hujannya itu bisa menyebabkan hujan asam. Kenapa? Karena polutannya itu yang terbasuh jatuh. Bukan karena efek awan yang disemai dengan garamnya, tapi karena polutan yang sudah lama terkungkung di atmosfer, kemudian dijatuhkan oleh hujan, sehingga bisa menyebabkan hujan asam. Karena polutan itu kan sudah banyak sulfurnya, ya, SO-nya. Iya benar. Yang bisa bikin orang sakit tuh kayaknya. Iya malah ya, yang kayak gitu yang bisa bikin orang sakit. Kalau hujan duit sih enggak. Hujan duit mah saya mau. Saya paling depan kalau hujannya hujan duit. Tapi berarti akan sampai kapan nih proses penyemaian ini dilaksanakan nih Mas? Iya, Kira-kira. jadi gini, pemerintah sudah memprogramkan bahwa selama periode masyarakat melakukan ritual libur Natal dan Tahun Baru ya, Pak Nataru ini pemerintah sudah berkomitmen untuk mengamankan dan membuat nyaman para pemudik. Ya. Salah satunya juga dari sisi cuaca begitu. Kebetulannya bulan Desember ini ya, secara musim ini kan sudah mulai masuk musim hujan, ditandai dengan angin yang bergerak dari arah barat. Kalau orang BMKG bilang angin monsun Asia begitu ya. Angin yang berasal dari barat itu sudah menandakan musim hujan karena banyak membawa uap air. Beda kalau anginnya dari timur karena melewati daratan Australia sehingga kering begitu ya. Nah, kemudian secara klimatologis juga saat ini itu sedang terpengaruh oleh fenomena La Nina lemah. La Nina ini dia berefek membawa massa udara basah sehingga curah hujannya bertambah lah di Indonesia. Kebalikannya kalau El Nino ini kering ya, 2023 kemarin El Nino. La Nina ini banyak membawa massa udara basah. Plus saat ini fenomena MJO, Madden-Julian Oscillation, ya, ini juga sedang aktif di wilayah Indonesia nih. Ini warnanya yang hijau-hijau itu, tandanya curah hujannya, potensi awan hujannya cukup tinggi. Nah, di gambar yang sebelumnya, ya, saat ini itu sedang ada bibit siklon tropis 93S di belahan bumi selatan, sehingga menyebabkan ada pusaran angin begitu ya, yang menyebabkan kalau ada angin yang melambat dan berputar begitu berbelok, itu ada pelambatan angin sehingga disitulah biasanya tempat-tempat pertumbuhan awan hujan. Kalau kita lihat nih seperti ini ada 3 lingkaran seperti ini ya, yang di wilayah Natuna begitu. Kemudian di wilayah selatan Nusa Tenggara itu ada belokan angin, termasuk di wilayah Jawa. Itu menyebabkan ada perlambatan angin dan disitulah pusat massa udara basah begitu. Awan-awan konvektif tumbuh di situ. Nah, saat ini itu masih terbantu dengan adanya low pressure ya, yang di wilayah Natuna itu sebelah baratnya Kalimantan ya. Itu menyebabkan awan yang massa udara basah monsun Asia itu agak sedikit terhambat. Tapi yang dikhawatirkan kalau low pressure ini kemudian melemah, ya, tidak ada blocking ya, angin yang dari arah wilayah Asia itu akan bergerak masuk ke Indonesia dan itu membawa fenomena seruak dingin ya. Kalau orang asing menyebutnya cold surge. Itu yang membawa massa udara basah juga ke Indonesia
Dan biasanya peristiwa banjir di Jakarta tahun 2020 itu karena secara bersamaan fenomena MGO, kemudian cold surge, ya, seruak dingin, ditambah dengan adanya gelombang Kelvin dan Rossby, ya, yang menyebabkan tingginya curah hujan di wilayah Indonesia pada saat fenomena-fenomena itu aktif. Ini dikhawatirkan datang berbarengan, dan ini diprediksi itu pada dasarian ketiga Desember pas saat periode Nataru itu kemungkinan terjadi begitu. Oh, oke. Nah ini Jadi berarti itu puncaknya kita di BMKG sudah memberikan warning seperti itu ya. Tapi namanya prediksi cuaca kan dinamis sekali begitu. Iya. Tapi indikasi ke Iya, iya. arah sana sudah jadi. Karena di Desember Oke. itu secara klimatologis juga di beberapa wilayah Indonesia termasuk Jawa, ini Iya. sebagian wilayahnya juga di beberapa kabupaten, beberapa zona musim itu merupakan puncak musim hujan. Kalau Jakarta Iya, itu iya. puncak musim hujannya Desember, Januari gitu ya. Iya, Desember, betul. Tapi di Januari. wilayah Jawa bagian selatan ada yang sudah mulai Desember itu puncak musim hujan. Oh, berarti kalau dekat Natal ini diprediksi bakal hujan deras nih Pak di Jakarta khususnya Ya, begitu ya? dikhawatirkan begitu karena ada fenomena seruak dingin tadi ya, kemudian juga MGO-nya saat ini aktif, ditambah La Nina-nya saat ini juga sedang aktif. La Nina ini diperkirakan akan bertahan sampai dengan sekitar bulan April tahun depan. Bulan Wah, April tahun Itu depan, kami, agak lama ya, Pak? lama Pak berarti hujannya Pak? ya, La Nina dia menyebabkan potensi curah hujannya bertambah. Jadi kalau misalnya nih, secara historis, secara akumulasi bulanannya di bulan Januari itu untuk satu wilayah tertentu, katakanlah Jakarta misalnya, curah hujannya rata-rata historisnya per bulan adalah 400 mm misalnya, per bulan ya. Nah, dengan adanya La Nina dia bisa bertambah, istilahnya di atas normal begitu. Jadi Mungkin bisa intensitasnya jadi bertambah ya, Pak? 420, bisa jadi 430 begitu, karena ada penambahan intensitas curah hujan. Tapi saat ini indeksnya adalah La Nina lemah begitu. Kalau La Nina kuat itu besar kemungkinan bisa berdampak banjir di sejumlah wilayah begitu. Pak, ini kan gambarnya di tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ya, 18. Nah, ini tanggal 14 tuh warnanya Iya, kok agak ada beda beda sendiri, sendiri Pak, nih, dia, Pak. Pak? Itu ya, kenapa tuh, Pak? ya itu tadi. Jadi kami memprediksi ya dari beberapa model. Ini kawan-kawan di Kedeputian Meteo memprediksi untuk wilayah Jakarta ya. Ini kemungkinan intensitas hujannya akan meninggi, menguat pada tanggal 14 besok. Begitu ya. Tanggal 14. Oh, besok. Besok pas weekend. Besok pas weekend. Ya. Tanggal 13 hari ini potensinya juga cukup tinggi tapi masih relatif aman lah ya. Tanggal 14 itu hampir seluruh wilayah Jakarta tadi kita lihat ya. Warnanya orange. Warnanya orange, soalnya tadi beda banget gitu warnanya. Ya, Satu-satunya yang warnanya iya. orange banget. Berarti Iya. dihimbau kalau misalkan bisa di rumah aja kali ya, Pak ya. Betul. Iya kan? Iya, iya. Berarti terakhir Mas Budi sekalian kita kesimpulan juga berarti apakah yang bisa disampaikan dari Mas Budi atau mungkin imbauan begitu ya Himbauan, untuk para betul. detikers gitu untuk masyarakat ini jelang Nataru ya kan, jelang liburan panjang. Bagaimana nih masyarakat mengantisipasinya gitu? Apa yang bisa dilakukan Lakukan, begitu, iya. Mas Budi? Ya, jadi kami dari BMKG sudah memberikan berbagai saluran untuk penyampaian informasi peringatan dini ya, kalau ada cuaca ekstrim khususnya. Ya. Dan kami juga secara kontinu, khususnya pada saat periode Nataru tanggal 18 Desember sampai 5 Januari nanti, itu kami juga akan lebih giat, lebih aktif menyampaikan informasi-informasi ini melalui beberapa channel. Salah satunya sekarang kawan-kawan di Kedeputian Meteorologi itu sudah juga menyampaikan informasi yang bisa dilihat di layar-layar yang ada di jalan tol misalnya, gitu ya. Jadi prediksinya misalnya kalau misalnya kita lewat Cipularang kemudian ada banner kecepatan Anda sekian kilometer begitu ya. Nah ini kadang ada diselipi juga prediksi cuaca untuk wilayah Bandung hari ini misalnya cerah berawan atau hujan ringan atau bagaimana begitu. Nah itu masyarakat mungkin perlu lebih banyak melihat informasi itu. Kami pun di web BMKG juga ada atau bisa juga di-download di aplikasi Android ya, download saja info BMKG itu bisa lihat untuk seluruh wilayah Indonesia.
Oke, jadi Oh bisa iya. dicek ya untuk Iya, masyarakat kadang di di luar Twitter juga sana, ada di info Twitter, BMKG kan. iya, di Ya, Instagram jadi juga kalau banyak. misalnya mau bepergian, oh hari ini saya mau belanja ke mana begitu. Kalau Iya, di luar iya. negeri bisa begitu ya, misalnya ngelihat oh hari Bener. ini hujan gitu. Ya sudah Iya, berarti kan perginya bawa bawa payung, lah kira-kira Oh payung. begitu iya, lah. Iya. bener. Itu tuh, Enggak, kalau kita kayaknya udah terobos aja lah. terobos aja nanti juga basah nyampe rumah, biasanya Iya, suka gitu. lu pakai pakai jas hujan juga entar Tinggal basah-basah juga. mandi sampai rumah, tinggal ganti baju Tinggal mandi, keramas biar nggak keramas. sakit. Iya, ya udah kalau gitu Siap, terima terima kasih kasih banyak Mas ya. Budi, Sama-sama Mas. informasinya Iya, luar serasa biasa 3 SKS banget. kita nih, menyenangkan sekali. Ah, Kayak belajar. sama ini ada angin muson barat tuh zaman dulu pas sekolah sering banget denger. Oh, pelajaran geografi ya. Iya, betul. Makasih banyak Mas Terima Budi, kasih selamat banyak sore, Mas Sama-sama Mas assalamualaikum. Bas, selamat Budi. sore, waalaikumsalam.